Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua senantiasa sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum mulai belajar, yuk sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan aku pemahaman. Amin. Sebelum kita lanjut ke materi, sekarang coba perhatikan gambar apakah ini? Betul, gambar bayi yang baru lahir. Kalau ini, gambar orang sedang menyolatkan jenazah. Nah, kira-kira kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ada 3 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Muhyi, yang artinya Allah Maha Menghidupkan. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Mumit, yang artinya Allah Maha Mematikan. Dan yang ketiga adalah Asmaul Husna Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha Hidup. Yuk diperhatikan ya penjelasan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama adalah agar siswa dapat menghafal Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Hayyu beserta artinya. Yang kedua, siswa dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Hayyu. Nah, anak-anak, sudah menjadi kebiasaan jika kita ingin mengenal sesuatu, mengenal orang, mengenal tumbuhan, hewan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Demikian halnya Tuhan. Siapakah nama Tuhan kita? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Yaitu nama-nama yang baik dan indah milik Allah. Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana menyebutkan 99 nama atau disebutkan dengan Asmaul Husna. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Muhyi. Apa sih arti dari Asmaul Husna Al-Muhyi? Artinya Allah Maha Menghidupkan. Dan semua makhluk hidup Allah yang memberi nyawa. Allah yang memberi nyawa kepada anak bayi, Allah yang memberi nyawa kepada semua hewan, Allah yang memberi nyawa kepada jin, dan sebagainya. Sifat Al-Muhyi sering disebutkan dalam Al-Quran
bersandingan dan beriringan dengan al-mumit. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Dari Al-Muhyi ini kita tahu bahwasannya sesuatu yang pasti di dunia ini adalah kehidupan dan juga kematian. Berikutnya kita akan belajar Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kecuali Allah, karena Allah Al-Hayyu, yang maha hidup kekal. Semua makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, hewan, jin, bahkan malaikat, akan merasakan mati. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lari dari kematian. Mudah sekali bagi Allah mematikan hambanya. Banyak cara yang dapat Allah lakukan untuk mengakhiri kehidupan makhluk di dunia ini. Seperti diturunkan musibah atau bencana. Pada saat sekarang kita semua merasakan wabah COVID-19, di mana hampir setiap harinya ratusan bahkan ribuan manusia meninggal. Semoga kita semua selamat dari wabah COVID. Berbicara tentang kematian, kita harusnya tahu bahwasannya secanggih apapun alat tidak akan bisa menunda kematian. Apapun alat yang diciptakan manusia tidak akan mampu menunda kematian. Semua akan berakhir sesuai ajal dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Semua manusia mati. Orang yang baik, orang jahat, orang kaya, orang miskin, orang sombong, maupun orang rendah diri, semuanya pasti akan mati. Kemudian setelah manusia mati, di hari akhir nanti, manusia akan mendapatkan balasan dari semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ialah manusia yang beruntung. Dan kematian harusnya bukan sesuatu yang harus kita takuti, tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan. Kebahagiaan yang abadi. Untuk siapa yang mendapatkan kebahagiaan abadi ini? Yaitu bagi hamba Allah yang beriman. Bagaimana cara agar menjadi hamba Allah yang bahagia? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat yang kekal. Yang pertama, ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan cara apa? Dengan cara selalu rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, patuh dan hormat kepada kedua orang tua serta guru. Kemudian anak-anak juga harus menjauhi hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita juga harus senantiasa berdoa yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah
Sekali lagi ya. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Yang artinya, ya Allah ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah yang maha hidup. Allah hidup kekal selamanya. Hidup dan mati makhluk ada di dalam kekuasaan Allah. Kehidupan Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Allah tidak pernah lelah, tidak butuh bantuan, tidak pernah istirahat, tidak pernah lalai, tidak pernah tidur, tidak butuh makanan, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Berapa banyak orang yang sakit berat, tapi Allah masih memberi kesempatan untuk hidup. Dan berapa banyak orang yang terlihat sehat walafiat tiba-tiba saja meninggal dunia. Inilah bukti bahwasannya Allah Al-Hayyu, Allah maha hidup, dan Allah Al-Muhyi, Al-Mumit, Allah maha menghidupkan dan maha mematikan. Bagaimana sikap meneladani Al-Hayyunya Allah? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan Allah dengan cara memelihara diri sendiri dengan makan dan minum yang teratur dan jangan berlebihan. Seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian cara yang kedua, kita harus selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat dengan cara mandi dan sikat gigi secara teratur. Kemudian membantu keberlangsungan hidup orang lain dengan bersedekah pada yang miskin, memberi bantuan pada orang yang membutuhkan, memberi makan minum hewan peliharaan, dan sebagainya. Anak-anak, tadi sudah disimakkan penjelasan Ibu Guru mengenai Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Hayyu. Sekarang yuk kita kerjakan latihan. Soal yang pertama yaitu tulislah tulisan Arab dari Asmaul Husna Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Hayyu, dan tulis artinya. Soal yang kedua adalah tuliskan 2 bukti bahwa Allah Al-Mumit. Yang ketiga, bagaimana cara agar menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia dan akhirat? Yang keempat, tuliskan doa agar Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Tadi sudah diajarkan sama Bu Guru di video sebelumnya ya. Yang kelima, bagaimana cara meneladani sikap Al-Hayyu Allah? Tadi juga sudah dijelaskan. Silakan dikerjakan di buku tulisnya, tulis yang rapi dan cantik, serta jawab dengan jawaban yang benar. Alhamdulillah, sekian dulu pelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan doa, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.